Krusno menegur, "Hah, kamu tidak tahu apa-apa. Masih berani membuka klinik medis." Wajah Bensu langsung memerah. Orang lain bisa menghinanya, tapi dia tidak bisa menghina keterampilan medisnya. Dia membalas, "Ayah, apa yang salah dengan keterampilan medisku? Lagi pula, aku juga wakil dekan rumah sakit." Krusno mendengus dingin, apa yang bisa dipamerkan dari posisi wakil dekan yang didapat dengan keberuntungan. Bensu terdiam. Memang, dia mendapat posisi wakil dekan dengan bantuan Reka. Tetapi jika keterampilan medisnya tidak cukup baik, akankah rumah sakit membiarkannya menjadi wakil dekan? Natsu menjadi tidak sabar, "Ayah, jangan buang waktu dengan Bensu. Ayo pergi dan bergabung dengan keluarga Astina. Mereka akan memberikan setiap orang 2 juta rupiah. Adapun klinik medis Bensu ini, cukup sulit untuk dibuka hari ini." Bensu bertanya dengan tergesa-gesa, "Kakak, apa maksudmu? Apa yang membuatku cukup sulit untuk membukanya?" Natsu berkata, "Kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung." Krusno yang merupakan keluarga besarnya, berjalan ke klinik medis keluarga Astina. Astina menyambutnya dengan penuh semangat, "Tetua Mas Hita, kamu memang bijaksana, tahu bahwa beberapa orang membuka klinik medis hanya untuk menghasilkan uang. Kamu bersedia tidak mendukung kerabat yang melakukan kesalahan, aku mengagumimu." Krusno mengangguk dan berjalan ke dalam ruang medis. Astina dengan bangga memamerkan, "Bensu, bahkan kerabat terdekatmu tidak mempercayai keterampilan medismu. Apakah kamu masih tidak tahu malu untuk terus membuka klinik?" Satu kalimat itu membuat wajah Tokia dan sekeluarga memerah. Pada saat ini, hati mereka sudah hancur. Mereka tidak menyangka bahwa saat ini, kakek dan paman akan membantu orang luar melawan mereka sendiri. Apakah ini yang disebut kerabat? Bahkan musuh pun tidak akan kelewatan seperti ini. Bahkan kerabat terdekat tidak mempercayai kemampuan medisnya sendiri. Jika ini tersebar, itu akan menjadi pukulan fatal bagi reputasi dokter. Tanpa pujian dari mulut ke mulut, bagaimana klinik ini bisa dibuka? Bahkan Zeus yang merupakan orang luar, tidak tahan lagi, "Tokia, kakekmu dan mereka sudah kelewatan. Mereka masih menindas keluargamu selama bertahun-tahun. Jika itu aku akan memutuskan hubungan dengan mereka sejak lama." Tokia menghela nafas dengan sedih, sulit untuk diselesaikan. Reka menepuk bahu Tokia, "Jangan khawatir Tokia, mereka akan memohon pada kita." Pada saat ini, sekelompok orang lain datang. Ini adalah rekan Bensu dalam dunia medis. Bensu menyambutnya dengan senyuman, "Kalian datang pagi sekali." Senyuman rekan-rekannya sedikit palsu, "Tetua Mas Hita, selamat, kamu sekarang juga sudah menjadi bos besar." Bensu berkata dengan rendah hati, "Hanya untuk makan sehari-hari, silakan masuk." Namun, orang-orang itu sedikit keberatan, "Maaf, Tetua Mas Hita, ada sesuatu yang harus kita lakukan nanti, jadi kita tidak bisa masuk dan duduk." Bensu sedikit sedih, "Begitu ya." Sebelum dia sadar kembali, sekelompok rekan itu tiba-tiba berjalan menuju keluarga Astina. "Bos Sumoto, selamat. Klinik medis Bos Sumoto lebih besar dari yang aku kira. Saya percaya bahwa dengan keterampilan medis Kimi, klinik medis ini akan tumbuh secara pesat, dan kemungkinan akan melampaui RS mata hati kami." Kimi tersenyum dan berkata, "Nah, itu berlebihan. Kami tidak membuka klinik medis untuk menghasilkan banyak uang, tetapi untuk menyelamatkan dan menyembuhkan orang." Semua rekan menghela nafas, sungguh murah hati. Atas undangan Kimi, semua orang masuk ke klinik. Kimi memberi Bensu senyum provokatif. Bensu terdiam di tempat, hatinya sangat sedih. Kimi mengambil semua miliknya, ini namanya tidak berperasaan. Semakin Afril memandang Bensu, semakin marah dia. "Ini relasi bagus yang kamu katakan. Pada saat yang penting, tidak memberi hormat sama sekali. Tidak heran orang-orang meremehkan kamu." Bensu kesal, "Diam, jika masalah menjadi besar, aku hanya perlu tidak membuka klinik." Afril berteriak marah, "Kamu diganggu oleh orang luar,
Kamu malah melampiaskan amarahmu dengan keluargamu. Apakah kamu masih disebut laki-laki? Melihat keduanya akan bertengkar, Reka buru-buru membujuk, "Ayah, Ibu, jangan khawatir, mereka akan memohon untuk datang ke keluarga kita nanti." Orang-orang keluarga Mas Hitam menghela nafas. Mereka memohon untuk kembali. Lebih cocok memohon pada mereka untuk kembali. Sebuah Audi hitam tiba-tiba berhenti di pintu masuk klinik. Orang dengan setelan jas dan sepatu kulit turun dari mobil. Melihatnya, mata Bensu tiba-tiba menjadi cerah. James Snowy, Kepala Administrasi Obat Nasional. Mengapa dia datang? Dia dengan hormat menyapanya, "Ketua Snowy, kehadiranmu telah membuat tempat ini menjadi lebih anggun." Dia secara tidak sadar percaya bahwa James datang untuk mendukungnya. James mengangguk dengan acuh tak acuh, "Aku hanya datang untuk melihat-lihat." Bensu buru-buru berkata, "Ketua Snowy, silakan masuk." "Tokia, tuangkan teh untuk Ketua Snowy." Tokia buru-buru berkata dengan hormat, "Oke, Ketua Snowy cepat masuk untuk minum teh." James masuk ke ruang medis. Bensu bertanya kepada Reka dengan suara kecil, "Dia adalah tokoh penting yang kamu undangkan. Tak disangka kamu sangat dihormati di dunia medis." Reka menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengundangnya. Dia belum pantas untuk mengundangnya." Bensu berbisik, "Kalau begitu sangat aneh, hubungan antara kita berdua tidak cukup baginya untuk datang mendukungku." Pada saat ini, James di ruang medis tiba-tiba berteriak dengan marah, "Bensu, cepat masuk." Hati Bensu berdebar-debar, dan dia bergegas masuk. "Ketua Snowy, ada apa?" James menunjuk ke tumpukan bahan obat dan merek. "Obat-obatan ini adalah obat-obatan khusus dan perlu diajukan ke Administrasi Obat Nasional. Kamu berani membeli dan menjual tanpa pengajuan, ini ilegal. Menurut peraturan, tokomu akan disita." "Apa?" Bensu tiba-tiba merasa pusing. Dia disegel segera setelah dia membuka bisnisnya, dan bagaimana dia akan terlibat dalam dunia medis lagi nantinya. Ini memotong jalan keberuntungannya sendiri. Dia buru-buru berkata, "Ketua Snowy, jangan khawatir, sebenarnya aku sudah mengajukan bahan obat ini, bahkan kamu sendiri yang mengajukannya, apakah kamu lupa?" James mencibir, "Benarkah? Mengapa aku tidak mengingatnya?" "Kamu pasti salah mengingatnya." Bensu tiba-tiba terpikirkan sesuatu, dan wajahnya putus asa. "Sial, Kimi pasti berkolusi dengan James dan mengutak-atik pengajuan bahan obat." Mengingat apa yang dikatakan Kimi barusan bahwa klinik medisnya akan ditutup hari ini, dia menjadi lebih yakin akan hal ini. Avril sangat cemas sehingga dia dengan cepat mengeluarkan setumpuk uang dan diam-diam memasukkannya ke James. "Ketua Snowy, ini salah Bensu. Jangan khawatir, kami akan pergi untuk mengajukannya nanti untuk kenyamananmu." James melirik uang di tangan Avril, dan berkata dengan jijik, "Uang yang sedikit ini, kamu kira aku seorang pengemis? 200 juta rupiah, aku akan memberi kalian kesempatan." Avril terdiam. 200 juta rupiah, berapa lama waktu yang dibutuhkan Bensu untuk membuka klinik medis untuk mengembalikannya? Bagaimana dia bisa rela memberinya? James melihat bahwa mereka tidak dapat mengeluarkan 200 juta rupiah, jadi dia mengeluarkan ultimatum, "Tutup pintunya segera. Kalau tidak, tunggu saja gugatannya dan masuk penjara." Mendapat gugatan, masuk penjara. Bensu langsung takut, "Baik, aku akan segera menutupnya, aku akan menutupnya sekarang." Bahkan jika klinik medis tidak dibuka, juga tidak dapat menanggung hukuman penjara. Dengan mendengus dingin, James berbalik dan berjalan menuju klinik medis keluarga Kimi. Reka tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ketua Snowy sangat sombong ya. Sekarang kuberi kamu kesempatan, minta maaf, aku bisa membiarkanmu mencari nafkah." James terkejut, "Siapa lagi kamu?" "Reka, suami Tokia." James tidak bisa menahan tawa, "Jadi, kamu adalah menantu yang menjadi buruh kerja paksa Bensu. Kamu adalah seorang buruh, berani tidak menghormati pejabat publik. Sebaiknya kamu patuh padaku, kalau tidak aku bisa mengirimmu ke penjara." "Reka, bagus, sangat bagus.
Sepertinya administrasi obat nasional tidak bersih, seorang ketua yang kecil ini saja sangat sombong. Tokia bergegas dan menarik sudut pakaian Reka. Reka, berhenti bicara. Jika terus berbicara, akan membuat marah James, dan akan melalui prosedur hukum. James berjalan menuju Kimi dengan wajah bangga. Kimi menyambutnya, Ketua Snowy, tamu terhormat, silakan masuk. James mengangguk. Kimi, buka klinik medis ini dengan baik, aku sepenuhnya mendukungmu. Beberapa orang ingin merebut bisnismu, dan itu tergantung pada apakah mereka memiliki modal itu. Kimi, aku Lex mendengar kata-kata Ketua Snowy, silakan masuk. Kimi menyambut James secara pribadi. Astina tersenyum dengan sangat dingin. Bensu, klinik medismu disegel segera setelah dibuka. Ini mungkin klinik medis berumur terpendek di dunia, haha, sangat lucu. Bensu menggertakkan giginya dengan getir. Astina, keluargamu yang mengatur semua ini. Keluargamu tidak berperasaan. Astina berkata dengan marah, pergi, ketika putrimu merebut seorang pria dariku, mengapa kamu tidak mengatakan tidak berperasaan? Tapi ngomong-ngomong, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada putrimu karena telah mengambil sepatuku yang rusak, kalau tidak ibuku masih bekerja di rumah sakit. Setelah berbicara, dia juga kembali ke klinik untuk menjamu para tamu. Kamu, Bensu sangat marah. Para pekerja yang dibayar keluarga Astina mulai menyalakan kembang api. Di klinik juga terdengar suara tawa para tamu, sangat meriah. Banyak tetangga di sekitar itu tertarik dengan upacara pembukaan klinik medis keluarga Sumoto. Dan melihat klinik medis keluarga Mashita, itu kosong, hanya ada keluarga Bensu. Bahkan tokonya juga sudah ditutup. Sangat kontras, para tetangga yang melihat mulai menunjuk ke rumah Tokia. Bensu sangat kesal sehingga dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Ayo pergi. Suara Bensu sedikit terbata-bata. Tokia buru-buru menghibur, ayah, tidak apa jika klinik medis ini tidak dibuka, aku yang akan merawat kalian. Putri yang baik, Bensu tersenyum. Padahal, dia membuka klinik medis bukan untuk mencari uang, tapi untuk mewujudkan mimpi. Sebuah mimpi seumur hidup. Hari ini, mimpi terbangun. Namun, Reka tiba-tiba berkata, ayah, bagaimana kita bisa meninggalkan para tamu sebelum mereka datang? Bensu berkata dengan frustrasi, klinik medis sudah ditutup, tidak ada gunanya tamu datang. Kamu beritahu teman-temanmu, minta mereka untuk tidak datang. Reka menggelengkan kepalanya, sudah terlambat, mereka sudah datang. Sudah datang. Di mana? Orang-orang keluarga Mashita terheran-heran. Pada saat ini, deretan mobil mewah hitam tiba-tiba berhenti di pintu. Deretan mobil ini, mobil yang paling murah juga Mercedes-Benz S-Class seharga lebih dari 2 miliar rupiah. Pintu mobil terbuka, sekelompok orang mengenakan jas dan sepatu kulit berjalan turun. Pemimpinnya secara mengejutkan adalah orang terkaya di Geffen, Petrus Eropa. Di belakangnya adalah mitra keluarga Eropa, semua bos besar yang sangat dihormati. Bensu berbisik, Tuan Eropa datang ke sini untuk memeriksa proyek.